Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu nggak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya, tentang namanya, asal usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini, seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baitku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Yang kedua, asal usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya Hasan dan Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum Syiah, mereka meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi. Dia agama ras, Pak. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak berdarah Bani Israel, paling jauh jadi Yahudi KW. Gitu. Yahudi yang tidak ori, ya? Yahudi KW. Ada nggak di Indonesia Yahudi KW? Nggak usah ditunjuk hidung ya. Kasihan. Mudah-mudahan dia bertobat sebelum kematiannya. Syiah juga begitu. Syiah itu kenapa lebih mengagungkan Husain daripada Hasan? Jarang kan kita dengar orang Syiah kalau ritual-ritualnya panggil-panggil ya Hasan, jarang kan? Yang dipanggil ya Husain, ya Husain. Kenapa? Karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dan Syiah ini pada dasarnya agamanya Persia, Pak. Jadi kalau orang tidak berdarah Persia, Pak, dia itu kalaupun jadi Syiah KW, nggak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut Syiah di sini, tanggal 10 Muharram ikut-ikut ritual bikin darah-darah di sana sini, ya kan, melukai dirinya, ajak bertaubat. Sambil bilang gini, udah deh saudaraku, taubat deh, tinggalkan Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, di mata mereka ente Syiah KW. Gitu. Mendingan taubat aja. Ente kan nggak punya darah Persia kan? Nah gitu ya kan? Ente kan hidungnya pesek, Melayu gitu. Nah, baik. Itu bukan tema sentral gitu, itu nyenggol aja gitu ya kan, biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, hadirnya kapan Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini ya. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan, seandainya dunia tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima ya. Kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya 5, masuk babak kelima itu awal, tengah, menjelang akhir film, Mbak. Ya akhir film lah babak kelima itu ya. Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini. Terus yang keempat, ciri-ciri fisik Al-Mahdi, kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum Syiah, hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis ngumpulkan semua hadis itu, bisa sampai kelihatan wajahnya Al-Mahdi kayak apa. Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang Syiah biasa bikin hadis, Pak. Gitu, bukan rahasia lagi ya. Nah baik, ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kalau kita cuma membatasi di sini ya, terus pengajian ditutup, jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku Telkom yang tebal itu ya, buku telepon tuh, nomor-nomor telepon, Anda teleponin satu-satu orang yang namanya Abdullah. Anda tanya, punya anak namanya Muhammad? Oh begitu punya, wah ini Al-Mahdi. Konyol lah ya kan. Atau Anda sibuk buka YouTube, cari Syekh Muhammad bin Abdullah ya, dengerin ceramahnya, menarik ceramahnya, dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Nggak usah, percuma
nggak usah itu kita lakukan. Kenapa? Karena jangankan kita, Pak, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Bagaimana lagi kita bisa tahu? Ya. Kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh Islam juga tahu. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibunuh. Ya. Jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara. Makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibayat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, yang mereka semua sepakat, inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami bayat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya, Pak. Orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu. Nggak seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak mimpin, wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan, Pak. Gitu. Kita yang terpaksa ngelihat wajahnya, gitu loh. Ya kan? Bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin, kitanya yang kepaksa ngelihat dia. Sampai temehek-mehek kata orang Betawi. Gitu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Dia nggak tahu. Terus gimana 313 orang ini tahu? Ya itulah, Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah, ya. Makanya skenario pembayatan Al-Mahdi nggak bisa dibikin apa namanya film pura-puranya, pencitraan tuh nggak bisa. Nggak ada pencitraan pembayatan Al-Mahdi. Dia pasti bentuk natural, alamiah, gitu. Nggak bisa dikarang-karang. Ya kayak dulu kan tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah, ya, Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya, terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi. Dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah Al-Kutaibi, terus dibaiat, ya kan. Nah ternyata setelah pembayatan itu nggak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam. Padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibayat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi. Nggak ada itu. Makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam merangsek. Tadinya mereka khawatir juga jangan-jangan ini benar-benar Al-Mahdi. Tapi karena nggak ada setelah itu berita pasukan tenggelam, ya kan, maka akhirnya diringkus mereka. Jadi ini nggak bisa dibikin skenario nya, Pak. Nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.